Hai Positive People, kita akan menyambung seri pengajaran tentang khotbah sabda bahagia. Tentang seri pengajaran kerajaan Allah. Yesus telah bangkit dan sebelum naik ke surga 40 hari di bumi, dia berulang-ulang mengajar tentang kerajaan Allah. Nah, kemarin kita sudah membahas salah satu topik tentang kerajaan Allah. Khotbah Yesus di bukit tentang berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin bukan miskin karena gak punya duit, tapi orang miskin di sini adalah orang yang rendah hati. Karena orang rendah hati itu awet, orang sombong gak ada yang awet. Orang rendah hati itu terima banyak, orang sombong gak terima apa-apa. Dan orang yang rendah hati empunya kerajaan surga. Kata empunya itu artinya pemilik, penguasa, pemimpin, pengelola kerajaan surga. Pemilik, pemimpin, penguasa, pengelola kerajaan surga. Kerajaan surga terdiri dari dua, yaitu kerajaan kekal dan kerajaan yang besar. Jadi kalau kita mau dipercayakan perkara kekal dan besar, kalau kita mau dipercayakan untuk mengelola perkara besar dan kekal, kita mesti rendah hati. Karena orang sombong mendapat kehancuran, orang rendah hati mendapat kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan. Nah, kita menyambung yang kedua, Yesus mengajarkan tentang khotbah sabda bahagia di atas bukit. Dalam Matius pasal 5 ayat 4, berbagilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita itu ada dua jenis di dunia ini. Yang pertama berduka cita yang salah. Berduka cita karena kepentingan kita sendiri, self pity, self center, karena gak punya duit, karena banyak menghadapi masalah, menangisi diri sendiri. Tapi duka cita yang kedua adalah duka cita yang benar, yaitu berduka cita untuk kepentingan kerajaan Allah. Berduka cita untuk kebutuhan orang lain, pergumulan orang lain. Yesus memang pernah mengalami duka cita. Tapi duka citanya Yesus itu bukan karena dia dipukuli, bukan karena dia dianiaya, bukan karena dia gak punya duit. Tapi duka cita Yesus alami karena kepentingan orang lain. Dia berduka cita melihat Lazarus yang dikasihnya meninggal. Dan ketika dia menangis dengan tersaduh, kemudian dia berdoa dan Lazarus yang mati sudah 4 hari bangkit kembali. Yesus juga pernah berduka cita waktu dia masuk kota Yerusalem dengan keledai, dia dipuji-puji banyak orang, dan kemudian begitu dia lihat kota Yerusalem, bukan dia bersuka cita karena dipuji, melainkan dia menangisi kota Yerusalem supaya orang-orang di kota Yerusalem itu bisa diselamatkan. Menarik, Yesus berduka cita bukan karena kepentingan yang gak terpenuhi, tapi Yesus berduka cita karena kepentingan orang lain dan karena kerajaan Allah. Berarti hal yang sama dalam hari-hari ini, di saat dimana kondisi tidak bersahabat, mari kita belajar untuk arahkan duka cita kita bukan karena kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain dan kerajaan Allah. Apa itu duka cita kerajaan Allah? Yaitu kita bersyafaat bagi orang lain, supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain bisa ditolong, supaya orang lain bisa dijamah Tuhan. Saya ingat waktu saya sempat berdoa buat jiwa-jiwa, berpuasa selama 3 hari. Dan setelah saya berdoa puasa selama 3 hari, kemudian saya amin, dan kemudian saya pergi keluar dari rumah dan mulai menginjil orang-orang di luar rumah. Dan kemudian orang-orang menolak, tapi yang menarik, satu kali ketika saya ditolak sudah berapa banyak orang, terakhir saya memberitakan Injil pada satu oma-oma yang dalam keadaan hampa, kosong, dan kemudian saya samperin, oma perkenalkan nama saya Yohanes Kristianus. Dan kemudian izinkan saya bisa bercerita sebentar latar belakang. Dan kemudian setelah saya cerita, dan kemudian saya masuk bahwa hidup itu indah kalau kita punya Tuhan. Dan kemudian saya mulai ceritakan tentang Tuhan sama oma-oma tersebut. Oma-oma itu menangis. Dalam hidup saya tidak ada orang yang mengasihi. Anak saya meninggalkan, cucu saya sibuk kerja, saya gak pernah diurus. Tapi ketika saya sampaikan bahwa Yesus mengasihi, Yesus tidak pernah tinggalkan, dia meneteskan air mata. Dan kemudian saya ajak dia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya 1 jiwa diselamatkan. Yang menarik, ketika 1 jiwa diselamatkan, hati saya bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata 1 jiwa diselamatkan seisi surga.
seisi kerajaan Allah bersukacita. Kerajaan Allah bukan cuma ada di surga, tapi kerajaan Allah ada orang-orang yang melakukan kehendak Allah ikut bersukacita. Jadi mari arahkan doa-doa kita kepada mereka yang belum diselamatkan. Saya percaya keluargamu, temanmu, mitra bisnismu satu-satu akan diselamatkan. Yang berikutnya juga kita berduka cita untuk kebutuhan orang lain. Hari-hari ini kita tahu bahwa ada 81% orang kehilangan lapangan pekerjaan. Income mereka turun. Bahkan banyak sekali di antara mereka kehilangan income. Kemarin supir taksi yang kita bantu sempat diinterview, dia menangis ketika menerima bantuan sembako. Dia bilang bahwa income kami biasa 150.000 sampai 200.000 satu hari, tapi sekarang 30.000 aja nggak bisa dapat. Untuk bayar bensin nggak bisa dapat, untuk beli kebutuhan pokok nggak bisa dapat, sampai istri saya mau meninggalkan. Waktu kami dengar cerita itu kami menangis, langsung kami ambil keputusan untuk bikin bantuan lebih banyak orang lagi. Dengan sistem yang lebih rapi lagi, sehingga semua orang-orang bisa terpenuhi kebutuhan mereka. Dan apa yang terjadi ketika kita bisa berduka cita untuk kebutuhan orang lain, maka firman Tuhan berkata, yaitu mereka akan dihibur. Jadi dalam kondisi seperti ini Tuhan mau hibur, Tuhan mau berikan damai sejahtera, Tuhan mau berikan kekuatan dan sukacita. Tidak ada cara lain. Kita belajar untuk berduka cita bagi kerajaan Allah dan berduka cita untuk kebutuhan orang lain, bukan karena kepentingan kita. Saya percaya sukacita Tuhan dan penghiburan Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. God bless you.